Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryana, NIM 1931041091, jurusan PJKFC 2019. Jadi saya akan menjelaskan sebuah materi yang berkaitan dengan evaluasi, yaitu tes standar dan tes buatan guru. Pengertian tes standar telah dibicarakan di depan bahwa tes kemampuan pada dasarnya terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, aptitude test atau tes bakat. Yang kedua, affective test atau tes prestasi. Perbedaan antara dua tes ini sebenarnya tidak tegas. Soal-soal mengenai kedua tes tersebut seringkali melingkupi. Untuk kedua macam tes ini biasanya menggunakan hitungan-hitungan dan perbedaan kata-kata, dan sekelompok tes dan keduanya dari kedua macam ini biasanya juga menguji tentang keterampilan membaca. Kesamaan yang lain adalah bahwa keduanya telah digunakan untuk meramalkan hasil untuk masa depan yang akan datang. Walau pada umumnya jika kita menggunakan tes prestasi, penilaian melihat apa yang telah diperoleh setelah siswa mencoba itu diberi suatu pelajaran. Prosedur yang digunakan untuk menentukan isi dari tes prestasi juga sedikit berbeda dengan yang digunakan pada waktu penyusunan tes bakat. Di dalam penyusunan tes prestasi belajar, usaha-usaha digunakan untuk menentukan pengetahuan dan keterampilan yang sudah diajarkan di berbagai tingkat pendidikan, dan bukti-bukti tes diperuntukkan bagi penilai materi-materi ini. Yang kedua yaitu tes prestasi standar. Di antara tes prestasi yang digunakan di sekolah adalah yang dinampakkan tes prestasi standar. Standar untuk siswa dapat dimaksud sebagai suatu tingkat kemampuan yang harus dimiliki bagi suatu program tertentu. Mungkin standar bagi suatu kursus A berbeda dengan kursus B. Jadi standar ini dapat dibuat keras maupun lunak tergantung dari yang mempunyai kebijakan. Suatu tes standar dengan demikian berbeda dengan tes prestasi biasa. Prosedur yang digunakan untuk menyusun tes standar untuk tes prestasi melalui cara langsung yang ditumbuhkan dari tes yang digunakan di kelas. Sedangkan spesifikasi yang digunakan untuk menentukan isi dalam tes bakat biasanya didasarkan atas analisis job atau jabatan, atau analisis tugas yang merupakan tuntutan calon pekerjaannya. Penyusunan tes standar selalu mengusulkan agar sistem scoring-nya sangat objektif sehingga dapat diperoleh reliabilitas yang tinggi apabila mungkin dilakukan dengan mesin. Hal ini tidak berarti bahwa bentuk tes standar harus selalu pilih berganda, tetapi untuk scoring-nya diusahakan agar tidak kena biaya faktor-faktor lain. Usaha lain adalah penggunaan skala, skor, dan norma yang relevan. Skala skor yang digunakan untuk menyesuaikan antara bentuk paralel dan bentuk aslinya. Di samping itu juga diperlukan penjelasan terinci tentang tes itu. 3. Perbandingan antara tes standar dan tes buatan guru. Setelah mempelajari uraian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa tes standar sebenarnya bukanlah sesuatu yang istimewa dalam tes prestasi belajar. Dengan tujuan apa tes standar ini disusun? Yang terbagi menjadi dua, yaitu tes standar dan tes buatan guru. Tes standar didasarkan atas bahan dan tujuan umum dari sekolah-sekolah di seluruh negara. Yang kedua, mencakup aspek yang luas dan pengetahuan atau keterampilan. Yang ketiga, sedangkan untuk tes buatan guru, yang pertama didasarkan atas bahan dan tujuan khusus yang dirumuskan oleh guru untuk kelasnya sendiri. Yang kedua dapat terjadi hanya mencakup pengetahuan atau keterampilan.
Yang ketiga, untuk tes standar yaitu disusun dengan kelengkapan staf prosedur, pembahasan editor butir tes-tes. Yang keempat, menggunakan butir-butir tes yang sudah dicobakan, dianalisis dan direvisi sebelum menjadi sebuah tes. Yang kelima, mempunyai reliabilitas yang tinggi. Yang keenam, dimungkinkan menggunakan norma. Sedangkan tes buatan guru yaitu yang ketiga biasanya disusun sendiri oleh guru dengan sedikit atau tanpa bantuan yang lain atau tenaga ahli. Yang keempat, jarang menggunakan butir-butir tes yang sudah diuji cobakan, dianalisis dan direvisi. Yang kelima, mempunyai reliabilitas sedang atau rendah. Yang keenam, norma kelompok terbatas kelas tertentu. Kedua, untuk menyusun tes standar dibutuhkan waktu yang lama, seperti disebut bahwa untuk memperoleh sebuah tes standar melalui prosedur yang terdiri dari penyusunan, uji coba, analisis, revisi, dan edit. Kelima, kegiatan ini membutuhkan waktu yang lama. Yang keempat, kegunaan tes standar. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kegunaan tes standar adalah: yang pertama, jika ingin membuat pertandingan; yang kedua, jika banyak yang akan memasuki suatu sekolah tetapi tidak tersedia data tentang calon ini. Yang kelima, kegunaan tes buatan guru. Kegunaan tes buatan guru adalah untuk mengetahui beberapa baik siswa telah menguasai bahan pelajaran yang diberikan dalam waktu tertentu. Yang kedua, untuk menentukan apakah sesuatu tujuan telah tercapai. Yang ketiga, untuk memperoleh suatu nilai. Selanjutnya, baik tes standar dan tes buatan guru dianjurkan dipakai jika hasil akan digunakan untuk: yang pertama, mengadakan diagnosis terhadap ketidakmampuan siswa; yang kedua, menentukan tempat siswa dalam suatu kelas atau kelompok; yang ketiga, memberikan bimbingan kepada siswa dalam pendidikan dan pemilihan jurusan; yang keempat, memilih siswa untuk program-program khusus. Diuraikan di atas tampak bahwa baik tes standar maupun tes buatan guru masing-masing mempunyai kegunaan tersendiri. Yang keenam yaitu kelengkapan tes standar. Sebuah tes yang sudah distandarisasikan dan sudah dapat disebut sebagai standar biasanya dilengkapi dengan sebuah manual. Manual ini memuat keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk yang perlu, terutama yang menjelaskan tentang pelaksanaan, men-score, mengadakan interpretasi. Secara garis besar, manual tes standar ini memuat: yang pertama, ciri-ciri mengenai tes, misalnya menyebutkan tingkat validitas, tingkat reliabilitas, dan sebagainya. Yang kedua, tujuan serta keuntungan-keuntungan dari tes, misalnya disebutkan untuk siap tes tersebut diberikan dan untuk tujuan apa. Yang ketiga, proses standarisasi tes, misalnya mengenal hal-hal yang berhubungan dengan sampel, yang terdiri dari besarnya sampel; kedua, teknik sampling; yang ketiga, kelompok mana dan diambil sebagai sampel atau sifat sampel. Yang keempat yaitu petunjuk-petunjuk tentang cara melakukan tes, misalnya dilaksanakan dengan lisan atau tertulis. Waktu yang digunakan untuk mengerjakan setiap bagian boleh tidaknya tercoba keluar jika sudah selesai mengerjakan soal itu, dan sebagainya. Petunjuk bagaimana cara men-skor, misalnya untuk beberapa skor tiap-tiap soal atau unit, menggunakan sistem hukuman atau tidak, bagaimana cara menghitung nilai akhir, dan sebagainya. Yang keenam, petunjuk-petunjuk untuk menginterpretasikan hasil, misalnya bentuk norma sekian sampai akhir, cocok untuk jabatan kepala saksi, bentuk norma sekian saja, cocok untuk jabatan guru, dan sebagainya.
Yang ketujuh, saran-saran lain, misalnya siapa harus menjadi pengawas, bagaimana seandainya tidak ada calon yang mencapai skor tertentu, dan sebagainya. Itulah tadi penjelasan tentang tes standar dan tes buatan guru. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.